Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah setiap pemasangan kabel daya harus diberi dengan cadangan kurang lebih 1 meter di setiap ujungnya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi teman-teman ketika sedang penarikan, nggak mungkin dong teman-teman presin kabel tersebut karena sangat bahaya sekali ya teman-teman ya. Nggak ada yang tahu nih teman-teman. Tahu-taunya malah kurang kan lebih bahaya. Lebih baik teman-teman kasih spare ya. Jadi Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya, channelnya Jara TV nih, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini ya teman-teman, seperti biasa, saya akan ngebahas tentang spesifikasi teknis instalasi kabel atau wiring. Nah, kita akan ngebahas secara umum ya teman-teman ya. Jadi, yang pertama yaitu adalah tentang semua kabel yang dipergunakan untuk instalasi listrik harus memenuhi persyaratan SII dan SPLN. Jadi kita akan ngebahas tentang standar nih teman-teman, standarisasi. Nah, kalau kita bicara tentang SII ya teman-teman ya, itu kan berarti panjangannya adalah standar industri Indonesia teman-teman. Jadi kita akan mengacu kepada itu, dan ya ada pula SPLN, berarti standar perusahaan listrik negara. Nah, ini ada gambar contoh di sebelah kanan ya. Jadi ini ada SPLN 42 kita NIM ya. NIM ini kan sebenarnya kita bisa melihat ya, N itu seperti dia berinti aluminium sebagai penghantar, terus Y-nya itu isolasi PVC ya, terus M-nya itu adalah selubung PVC. Nah, terus 4 kali 4,5 mili 300 dengan tegangan kerjanya ya 300 sampai 500 volt SNI, standar nasional Indonesia. Di sini ada keterangannya juga nih, konduktor ya, nih isolation yang tadi saya bilang, isolation PVC. Terus ini ada filternya nih, biasanya kayak semacam karet gitu ya. Jadi lebih ke selubungnya lagi. Terus ini ada sheetingnya nih ya. Nah, kita akan masuk, kemudian dari ini teman-teman terus pantang ini, soalnya ada yang bagus banget, kita akan bicara tentang standar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem instalasi kabel secara umum harus memenuhi PIL 2011 atau peraturan internasional lain yang tidak bertentangan ya. Jadi kita akan mengacu sebenarnya instalasi itu ya, itu udah ada standarnya. Kita akan mengacu pada PUIL ya, persyaratan umum instalasi listrik ya, yang 2011 yang terbaru nih ya teman-teman ya. Jadi ini di dalam buku PUIL ini ya, teman-teman bisa melihat semua standar ya teman-teman. Jadi mulai dari instalasi ya teman-teman, dari kabel ya, terus penampang kabelnya, kita bisa mengacu kepada PUIL tersebut teman-teman ya. Nah, terus yang poin ketiga adalah semua kabel atau kawat harus baru dan harus jelas ditandai mengenai ukurannya, jenis kabelnya, nomor, dan jenis pintalannya teman-teman. Jadi seperti gambar di samping ya, ini adalah sebuah contoh teman-teman. Ini ada keterangannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat jenis kabel, nomornya, terus ukurannya, jenis pintalannya. Contoh seperti ini adalah SNI ya. SNI itu kan standar nasional Indonesia. Terus sentral kabel nih. Sentral kabel itu kan ya semacam kayak produk lah gitu loh. Seperti kabel Indo ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi. Terus ada sini NIM 2 kali 1,5 mili ya. Berarti ini kan ukuran dan atau penampang ya. Berarti ini 2 itu kan isi 2 dengan penampang kabel yaitu 1,5 mili. Nah, terus tegangan kerjanya itu adalah 300 sampai 500 volt ya, volt AC. Nah, kemudian di belakangnya adalah LMK. LMK itu kan berarti lembaga masalah kelistrikan ya. Jadi LMK ini adalah menguji dari peralatan listrik yang beredar di Indonesia. Jadi semua peralatan listrik ya, dia akan diuji oleh LMK. Mutunya ya, dia bermutu atau izinkan atau tidak dengan menggunakan tanda LMK tersebut teman-teman. Nah, kemudian kita juga ya, poin keempat ada semua kawat dengan penampang 16 mili ya ke atas haruslah terbuat secara dipilin atau standar. Maksudnya dipilin itu apa? Nah, berarti kan dipilin itu atau dibelit lah teman-teman ya. Jadi suatu penampang kabel yang digabungkan dengan tujuan mengurangi besarnya arus yang dilalui di penampang kabel tersebut. Jadi contoh seperti ini. Ini tuh dipilin teman-teman ya. Jadi biar arus yang mengalir itu dia lebih mengurangi besarnya arus lah teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian instalasi ini tidak boleh memakai dengan penampang lebih kecil dari 2,5 mili ya, kecuali untuk memakai remote control. Maksudnya apa? Seperti di kita masih bahas ini ya, seperti di panel-panel ya. Panel kontrol itu kan memang kabelnya kecil ya, 1,5 mili itu memang khusus. Tapi kalau untuk instalasi jangan sampai teman-teman menggunakan kabel lebih kecil dari 2,5 mili karena itu sangat bahaya sekali. Nah, kemudian poin yang keenam, kecuali di syarat yang lain, kabel yang dipakai adalah merek kabel Indo, kabel metal ya.
Trengka kabel, Supreme kabel ya, Jumbo, Voxel, kecuali ada ketentuan lain dari pihak pemberi tugas atau owner. Nah, jadi sini ada contoh nih teman-teman ya. Nah, ini kayak seperti ini kabel Indo ya. Terus ada ini nih kabel metal ya. Ini kan contoh-contohnya. Ini udah berstandar LMK ya, berarti udah disetujui tuh. Ini kan LMK yang tadi saya bilang, dia udah disetujui ya teman-teman ya. Terus ada ini yang bawah ini NIA ya teman-teman ya. Yang di bawah ini adalah NIF. Jadi NIF itu seperti serabut, NIA itu dia berhenti tunggal agak batangan gitu teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah untuk instalasi penerangan dan daya umumnya digunakan kabel NIY, NIA, NIF, NIF, GBAY teman-teman ya, atau kabel lainnya sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, ini contoh adalah NIA teman-teman. Jadi seperti untuk instalasi daya lah teman-teman, seperti instalasi dari untuk daya yang besar ya seperti pompa listrik ya teman-teman ya. Memang daya yang sangat besar itu kita harus menghitung penampang kabelnya juga teman-teman ya. Jadi arus yang melalui kabel tersebut jangan sampai dia bisa kebakar lah, dalam artian kasarnya kan seperti itu teman-teman ya. Nah, terus untuk poin berikutnya, untuk kabel jenis NIA pemasangannya harus berada di dalam konduit dan disesuaikan dengan ukurannya. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, jadi contoh di sini adalah pipa ya, ini adalah mereknya Bosch. Nah, terus kabel NIA itu kan dia berhenti tunggal dan sangat bahaya sekali kalau tidak dipasang di dalam pipa konduit 20 mili ya. Contohnya kan pipa konduitnya kita menggunakan 20 mili ya. Itu kan biasanya memang kabel NIA dilapisi dengan pipa konduit teman-teman ya. Biasanya di instalasi listrik memang digunakan jadi agar tidak merusak si kabel tersebut teman-teman, agar tidak lecet. Kan kalau lecet bahaya dong. Masa iya orang lagi mau maintenance tiba-tiba ke strom gitu loh. Nah, makanya sangat penting sekali teman-teman, kita harus mengetahui jenis kabel tersebut dan fungsinya itu di mana gitu loh teman-teman ya. Jangan sampai kita nggak tahu tapi kita asal pasang, itu sangat bahaya sekali teman-teman. Nah, kemudian ujung kabel yang dihubungkan ke terminal harus dilengkapi dengan sepatu kabel dan unit wire end cap ya, dengan warna yang sesuai dengan masing-masing pasar terminal tersebut. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu. Jadi, contoh di sini ada di sini adalah wire end cap ya. Jadi terus ini ada sepatu kabelnya ya, model kayak apa ya, ini kayak skun gitu ya teman-teman ya. Jadi yang ini kan biasanya nanti masuk ke kabel yang nanti di press pakai hidrolik ya, kayak tang press gitu. Nah, skunnya dimasukkan di ujung kabel, tergantung dari kabel tersebut dia berapa mili ya. Contoh 50 mili ya, atau 120 mili. Nah, fungsinya karet ini, jadi itu dia menandakan teman-teman. Jadi contoh semua kabel warnanya merah, jadi kita menyesuaikan tuh, contoh merah itu pasa R, terus kuning itu pasa T, terus yang hitam itu pasa warnanya hitam ya teman-teman, jadi pasa T gitu loh, tergantung dari si isolasi warna karet tersebut teman-teman ya. Jadi biru itu kan netral ya, dia memang netral, jadi nanti yang ini dimasukin di skun teman-teman ya. Jadi semacam apa ya, kayak dibakar, bukan dibakar sih, dipanasin gitu agar lengket lah. Jadi kita bisa mengetahui pas RST itu dengan warna kabel teman-teman. Jadi memudahkan seorang maintenance untuk ketika ada terjadinya troubleshooting gitu loh. Jangan sampai teman-teman nggak masang ini karena sangat bahaya banget loh, jujur ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah semua kabel di kedua ujungnya harus diberi tanda dengan kabel mark yang jelas dan tidak mudah dilepas untuk mengidentifikasikan arah beban. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Jadi labeling lah kasarnya seperti itu. Jadi kita biasanya di rangkaian kontrol itu ya, di panel-panel kontrol dia selalu di labeling. Contoh nih ya, ini kan contoh power PLN outgoing ya. Jadi ketika ada terjadinya masalah dalam panel tersebut ya, kita mengurutnya pun juga gampang karena ada labelingnya. Jadi jadi ke depannya itu ya teman-teman kita bisa mudah dalam memperbaikinya teman-teman ya. Nah, contoh push button lagi rusak, push button nomor 1 nanti kan biasanya itu lari ke kontaktor untuk kunci interlock ya. Nah, nanti ada model saya labeling gitu loh, jadi memudahkan teman-teman juga. Nah, kemudian setiap kabel daya pada ujungnya harus diberi isolasi atau end cap ya, yang tadi saya bilang berwarna untuk mengidentifikasikan pasanya sesuai dengan PUIL ya, persyaratan umum instalasi listrik 2011. Oke. Jadi seperti contoh biru merah ya. Saya belum pernah lihat hijau ya.
Mungkin teman-teman udah pernah lihat, tapi saya belum pernah lihat warna hijau. Hijau mungkin lebih ke grounding kali ya, tapi saya belum tahu sih ya. Terus warna kuning saya pernah lihat, merah biru itu mungkin iya, tapi kalau hijau saya belum menemukan ya teman-teman ya. Yang saya temukan itu biasanya hitam, terus kuning, merah, biru. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, setiap kabel yang dipasang pada rak kabel harus terpasang rapi dan diklem. Untuk kabel yang panjang pada jarak tertentu kurang lebih dari setiap 3 meter ya teman-teman ya. Jadi masing-masing grup kabel diberi tanda yang menunjukkan groupingnya dengan menggunakan kabel mark. Nah, yang tadi saya bilang kabel mark ya. Jadi itu sangat penting teman-teman untuk menandakan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita harus ngeklem. Dalam artian di tray ya. Kita bicara tray lah. Mungkin teman-teman pernah lihat di gedung atau di gedung-gedung atau di rumah yang lantainya lumayan tinggi seperti 5 sampai 6 lantai yang menggunakan rak kabel atau tray. Nah, jadi itu diikat teman-teman pakai kabel tis contohnya agar rapi. Ya, jadi kita ngurutnya juga enak teman-teman ya. Nah, kemudian poin berikutnya ada kabel daya yang dipasang di shaft harus dipasang pada tangga kabel dan diklem disusun rapi. Nah, jadi seperti ini contoh. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini rapi kan ngeliatnya juga enak teman-teman ya, tertata, rapi, diklem kan gitu loh. Jadi kita bisa ngurutnya juga enak teman-teman. Jadi ketika ada terjadinya troubleshooting di dalam kabel tersebut kita ngurutnya enak gitu loh. Nah, kemudian poin berikutnya, setiap tarikan kabel tidak diperkenakan adanya sambungan kecuali pada kabel pemasangan. Nah, jadi maksudnya apa tuh yang poin ini? Jadi jangan sampai teman-teman nyambung seperti kabel putus, terus teman-teman sambung, terus masukin di dalam pipa konduit. Nah, itu sangat bahaya sekali untuk maintenance untuk perbaikan ke depannya, karena nggak selamanya orang instalasi yang pertama kali masang itu dia bakal ada terus. Jadi kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi bagusnya kalau memang ada kabel yang putus, coba teman-teman sambung dengan TEDUS atau ORADUS ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini ada sambungan gitu loh. Nah, poin berikutnya adalah pemasangan sepatu kabel yang berukuran 70 mili ke atas ya. Harus menggunakan alat press hidrolik ya teman-teman. Jadi semacam tangskun ya teman-teman. Mungkin teman-teman mengenal dengan tangskun. Jadi nih ya di garis bawahi 70 mili ya. Kabel dengan penampang 70 mili ya harus di press ya. Jadi biar kuat ya gitu loh, terminasinya biar makin bagus dan makin kencang biar tidak ada terjadinya longgaran di terminasi tersebut teman-teman. Nah, kemudian ya teman-teman, poin berikutnya, kabel feeder yang dipasang dalam trench harus dilengkapi dengan sapot maksimum setiap jarak 50 cm. Nah, teman-teman lihat ini gambar yang tadi, ini saya playback lagi, saya masukin lagi karena gambarnya hampir kurang lebih sama ya teman-teman ya. Jadi setiap jarak ya, sapot itu kan dudukan lah nih, kayak ini dudukan 50 cm ya, itu udah maksimum banget karena kita nggak ada yang tahu biasanya tray itu diinjak-injak sama teknisi atau orang proyek ya untuk perbaikan repair, karena tanpa tahu takutnya traynya gampang roboh gitu loh kan, nggak ada yang tahu gitu teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah setiap pemasangan kabel daya harus diberi dengan cadangan kurang lebih 1 meter di setiap ujungnya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi teman-teman ketika ada pedang penarikan nggak mungkin dong teman-teman pressin kabel tersebut karena sangat bahaya sekali ya teman-teman ya. Nggak ada yang tahu nih teman-teman, tahu-taunya malah kurang kan lebih bahaya. Lebih baik teman-teman kasih spare ya, jadi teman-teman gulung di dalam panel tersebut ya, yang penting rapi ya. Jadi ketika ada terjadinya ada tarik mundur ya teman-teman bisa ada space ya, ada spare lah 1 meter gitu loh. Jadi tidak jadi teman-teman bisa mengurangi resikonya terjadinya terminasi ya, atau pengonekan kabel yang sangat jauh gitu sih teman-teman. Nah, poin berikutnya adalah semua kabel untuk penerangan dan kontak-kontak stop kontak lah harus dipasang dalam pipa konduit PVC, high impact atau metal conduit untuk yang berada di ruang power plant. Nah, seperti ini, power plant ya maksudnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sangat bagus sekali. Yang pertama itu juga mengurangi terjadinya kerusakan pada kabel ya teman-teman ya, karena nggak ada yang tahu kabel cepat lecet bisa berbahaya sekali ya teman-teman ya. Nah, seperti itu, jadi sangat melindungi kabel tersebut ya teman-teman ya. Jadi stop kontak, penerangan memang kan harus dilindungi oleh pipa konduit ya teman-teman ya, tergantung dari penampang kabel. Ada yang pipa konduit 20 mili, ada yang 25 mili ya teman-teman ya, dengan klem dan sok lah. Nah, terus poin berikutnya adalah kabel yang ditanam dan
yang menyeberangi selokan atau instalasi lainnya harus diberi pelindung dengan pipa galvanis dengan diameter pipa minimum 2 kali diameter kabel ya. Jadi contoh pipa tersebut adalah ya 2,5 mili lah ya, kita anggap kecil aja, berarti dua kali lipat dari si 2,5 tersebut teman-teman ya. Teman-teman lebih baik jadi ada space sedikit untuk penarikan ketika ada instalasi atau repair teman-teman. Jadi jangan sampai press ya, karena sangat bahaya juga teman-teman, nanti malah kabelnya lecet. Nah, kemudian poin berikutnya ada penyambungan kabel. Untuk penerangan kontak harus berada dalam kotak penyambungan dan memakai alat penyambung berupa lasdop merek 3M atau yang setara. Nah, jadi maksudnya di TEDUS ya. Nah, ini ada penerangannya salah ya, benar. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan TEDUS ya teman-teman ya. Di TEDUS lasdop maksudnya ya, lebih baik teman-teman menggunakan lasdop di sambungan TEDUS teman-teman. Jadi agar lebih bagus dan agar lebih kuat ya untuk pengonekan tersebut. Oke. Nah, kemudian poin berikutnya adalah pada belokan konduit harus disediakan inspection elbow, dan pada pencabangan konduit harus menggunakan junction box atau inspection test. Nah, ini seperti ini. Jadi ada model terminal lah seperti ini teman-teman. Jadi contoh ada pencabangan ya teman-teman menggunakan ini. Jadi untuk ketika ada repair juga teman-teman bisa melihat dari sini teman-teman. Jadi dalam artian nggak mesti harus dari mainlandnya. Teman-teman bisa saksin dari sini dulu ada yang putus atau enggak gitu loh. Jadi fungsi juga si junction box ini ketika contoh di satu lantai berikutnya ada junction box ya, dengan terminal seperti ini sangat memudahkan teman-teman untuk repair ya. Nah, terus poin berikutnya adalah konduit untuk penerangan dipasang dan diklaim pada slab atau ceiling digantung dengan menggunakan rak kabel. Nah, ini rak kabel teman-teman. Jadi diklaim ya, yang tadi baik lagi konduit itu diklaim ya, jadi biar rapi. Di atas ceiling digantung menggunakan rak kabel. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk kabel power dan penerangan menggunakan konduit warna putih. Nah, jadi contoh. Jadi memang biasanya instalasi listrik itu konduitnya warna putih. Biasanya ya teman-teman ya. Ada yang contoh data warna oranye, ada yang CCTV terus dia warna biru ya, masing-masing dari gedung masing-masing tuh dia menerapkan standar warna dari pipa tersebut. Jadi biasanya putih, pipa konduit putih itu memang diharuskan untuk instalasi listrik teman-teman ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu tuh dari saya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman sounding aja nanti di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, sekian dari video saya. Salam engineer teman-teman.